Eh, Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Jamil Ma'ruf dengan NIM A12 2023 07101. Dan saya adalah Trian Maulana Firmansyah dengan NIM A12 2023 07081. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas UAS tata kelola, tentang implementasi ITAL pada Urban Cafe. Baik, di sini saya akan membacakan company profile dari Cafe Urban Semarang. Nama perusahaannya yaitu adalah Cafe Urban Semarang, dengan bidangnya yaitu adalah kafe dan restoran. Kegiatan bisnisnya itu adalah ada 3, yaitu penyediaan makanan dan minuman, yang kedua penyediaan tempat untuk acara dan pertemuan, yang ketiga adalah layanan pesan antar melalui platform online. Struktur organisasinya yaitu ada 6. Yang pertama adalah pemilik usaha yang bertanggung jawab atas arah strategis. Yang kedua ada manajer kafe yang bertanggung jawab atas mengawasi operasional harian. Yang ketiga ada staf dapur dan barista, yaitu bertanggung jawab atas produksi makanan dan minuman. Yang keempat adalah staf pelayanan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan menerima pesanan. Yang kelima adalah tim pemasaran, yaitu bertugas untuk memasarkan kafe urban seperti mengelola media sosial dan promosi. Yang terakhir adalah staf kebersihan, yaitu menjaga kebersihan di area kafe urban. Secara perusahaannya yaitu Cafe Urban didirikan pada tahun 2018 dengan konsep sebagai tempat nongkrong yang nyaman bagi kalangan muda. Dan kafe ini dengan cepat menjadi salah satu tujuan populer untuk anak muda sebagai tempat nongkrong. Seiring berjalannya waktu, Cafe Urban Semarang memperluas layanan dengan menyediakan ruang acara dan kerjasama dengan layanan antar online seperti Shopee Food dan GrabFood untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Visi dan misinya yaitu adalah menjadi kafe pilihan utama di Semarang yang dikenal dengan produk berkualitas, pelayanan yang prima, dan suasana inspiratif. Isinya yaitu ada 4. Yang pertama adalah menyajikan makanan dan minuman berkualitas tinggi dengan bahan pilihan. Yang selanjutnya adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan tidak terlupakan melalui pelayanan yang ramah. Yang ketiga yaitu menyajikan lingkungan yang nyaman dan modern bagi pelanggan. Yang terakhir adalah terus berinovasi dalam menu dan konsep untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah user profile. Yang di sebelah kiri yaitu ada gambar user profile seperti proses, fungsi organisasi, proses, dan aplikasi. Yang sebelah kanan adalah terdapat 5 elemen dan deskripsinya. Seperti frekuensi itu buka kafe urban buka pada jam makan siang dan sore, volume seperti volume transaksi atau volume pelanggan. Yang lokasinya yaitu adalah lokasi tempat kafe urban berada, dan melayani juga pemesanan online. Waktunya yaitu adalah waktu puncak layanan terjadi pada jam 12 sampai jam 2 dan jam 7 sampai jam 9. Durasi yaitu durasi pelanggan berada di kafe urban seperti 15 menit untuk take away dan hingga 2 sampai 3 jam untuk nongkrong. Selanjutnya ada business case, yaitu adalah yang pertama tidak adanya struktur tata kelola TI yang formal. Untuk saat ini kafe urban belum memiliki framework yang resmi untuk memanfaatkan teknologi informasi. Pada tahap pengambilan keputusan terkait TI seperti pemilihan sistem kasir atau sistem pembayaran, pengelolaan media sosial atau penyediaan WiFi untuk pelanggan berjalan tanpa arah dan kurang jelas kurang strategis. Selanjutnya adalah pengelolaan data bisnis yang tidak terintegrasi. Untuk saat ini, Cafe Urban mengalami kendala pada pengelolaan data bisnis yang tidak terintegrasi seperti data penjualan, data inventaris, dan data keuangan pelanggan. Kondisi ini mengakibatkan dampak, yaitu adalah yang pertama redundansi data dan informasi yang tidak konsisten,
serta menyebabkan kebingungan. Yang kedua ada melakukan analisis bisnis yang menyeluruh. Yang selanjutnya adalah tidak adanya pandangan utuh terhadap performa operasional kafe. Lalu yang terakhir adalah menyebabkan menurunnya efisiensi dalam pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya adalah program loyalitas dan pemasaran yang bersifat manual, yaitu adalah program untuk menjaga loyalitas pelanggan masih dilakukan secara manual. Hal ini tidak bisa atau kesulit melacak riwayat dan preferensi pelanggan yang menjadi dasar utama program loyalitas pelanggan. Lalu kemudian pelanggan pun tidak merasa dihargai secara maksimal karena hal itu seperti menyepelekan pelanggan. Berikutnya adalah analisis biaya dan manfaat. Yang pertama ada manfaat atau benefit, deskripsinya yaitu ada 3. Yang pertama adalah memungkinkan kafe urban menyelaraskan investasi TI dengan tujuan bisnis strategis. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya operasional TI dan mengurangi risiko insiden teknologi. Selanjutnya ada biayanya atau cost. Deskripsinya yang pertama yaitu adalah pengembangan software, itu sekitar 30-50 juta untuk lisensi atau pengembangan sistem POS dan CRM terintegrasi. Yang kedua ada pengembangan hardware, itu berkisar antara 25-30 juta untuk tablet kasir, printer dapur, dan perbaikan infrastruktur jaringan yang ada di kafe urban. Yang ketiga yaitu adalah implementasi pelatihan karyawan, itu sekitar 5-10 juta untuk jasa konsultan atau vendor dan biaya pelatihan staff. Selanjutnya adalah langganan dan pemeliharaan, itu berkisar antara 15-20 juta per tahun untuk biaya cloud, dukungan teknis, dan pembaruan sistem. Yang kelima ada biaya untuk pengadaan atau peningkatan sistem TI, misalnya POS dan CRM, yang akan dibantu oleh hasil tata kelola yang berkisar yaitu adalah 20-50 juta. Resiko yang ada atau risk, deskripsinya yaitu yang pertama adalah adanya penolakan dan kesulitan dari staf atau manajemen yang menganggap tata kelola sebagai proses birokrasi yang rumit. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman terhadap kerangka kerja COVID-5 sehingga implementasi tidak berjalan. Yang ketiga adalah tidak adanya sumber daya yang didedikasikan untuk menjalankan mengawasi data dan kelola secara berkelanjutan. Risikonya itu keamanan data jika penerapan kontrol tidak dilakukan dengan benar-benar sesuai panduan. Berikutnya akan dibacakan oleh Mas Zaki. Oke, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang servis katalog. Pertama, deskripsi layanan 1. Nama layanannya di bagian sistem kasir yaitu point of sale atau yang disebut POS yang terintegrasi. Deskripsinya yaitu kasir ini mencakup pembayaran, pengelolaan pesanan, pemesanan, dan pencatatan penjualan. Semuanya dicatat oleh kasir. Fungsinya untuk mencatat laporan, mencatat pembayaran, mencatat pemesanan, semuanya terkait dengan proses penjualan tersebut. Untuk manfaatnya itu untuk manfaatnya mempercepat durasi transaksi, efisiensi, terus data lebih akurat dan benar gitu karena tidak dicatat secara manual melainkan dicatat di sistem. Untuk tujuan layanannya itu untuk tujuan efisiensi, keamanan, terintegrasi atau yang lebih ke terstruktur, rapi daripada pencatatan manual dan mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Serta ini menurut kami ini kayak naik level ke yang lebih modern sedikit gitu. Untuk cara mengaksesnya nantinya itu kasir akan disediakan seperti tablet yang isinya itu untuk mencatat pemesanan, terus menghitung 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 pemesanan serta mencatat 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 semuanya di tablet itu.
Untuk prosedur permintaan layanannya, kendala teknis dan permintaan dukungan, staf kasir dapat langsung menghubungi manajer kafe jika ada permasalahan atau sekedar laporan biasa. Untuk level layanan diharapkan SLA, sistem pos harus tersedia 99% selama jam operasional kafe. Jadi sistem pos ini akan terus bekerja 24 jam selama toko itu buka karena ini sudah menjadi bagian dari transaksi di bagian kasir gitu. Next. Untuk deskripsi layanan 2 yaitu WiFi pelanggan. WiFi pelanggan ini uh, WiFi pelanggan ini kayak uh, namanya tuh akses atau ya akses yang diberikan kepada pelanggan gitu untuk akses WiFi gratis karena pelanggan yang datang tuh mayoritasnya cenderung mahasiswa atau orang yang sekedar ingin hangout otomatis itu membutuhkan WiFi karena orang-orang yang nugas di sana atau sekedar main-main mabar itu butuh WiFi untuk menunjang aktivitas mereka. Untuk fungsinya kenyamanan dan kepuasan pelanggan, manfaatnya itu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan serta meningkatkan citra kafe sebagai tempat yang nyaman untuk bekerja atau bersantai. Jadi nanti kalau wifi-nya bagus, stabil dan bagus gitu, nanti Urban Cafe ini punya nama yang bagus, citranya bagus ke orang-orang kayak Cafe Urban ini wifi-nya kencang, bagus, enak buat nugas gitu. Dan itu akan secara nggak langsung tuh promosi mouth to mouth secara tidak langsung. Jadi itu bisa meningkatkan meningkatkan eh meningkatkan apa? Citra kita, citra kafe urban. Tujuannya memberikan nilai tambah pelanggan dan meningkatkan durasi kunjungan mereka di kafe. Karena dengan wifi yang kencang, stabil, itu pelanggan akan berlebih lama di situ. Sehingga semakin lama di situ, pelanggan akan nantinya bisa nambah makan atau nambah minum dan itu meningkatkan penjualan. Untuk cara mengakses layanan wifi-nya nanti tinggal tanya ke kasir atau karyawan yang ada di sana minta untuk password wifi. Untuk prosedur permintaan layanan, jika gangguan koneksi, pelanggan tinggal tinggal ngeluh ke pramusaji atau kasir nantinya keluhan itu akan disampaikan ke penanggung jawab teknis atau ke manajernya langsung kalau perlu biar langsung ditangani. Untuk level layanan yang diharapkan jaringan WiFi ini tersedia 95% selama jam operasional kafe. Jadi ini adalah penting gitu WiFi ini untuk sudah menjadi salah satunya aktor utama lah. Next. Untuk pemetaan permasalahan ke dalam domain ITIL pertama pertama permasalahan yang terindikasi paling sesuai itu dalam domain continual service improvement atau CSI. Alasan pemetaannya fokus pada peningkatan. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan sistem informasi dan penjualan dan stok di bagian kasir tadi. Bukan untuk menciptakan layanan yang baru. Sebelumnya ini ini bukan menciptakan layanan baru tapi lebih ke upgrade. Sebelumnya yang pencatatan manual sekarang lebih digital gitu menggunakan tablet dan itu lebih bagus. Yang kedua untuk mengukur dan menganalisis. CSI berfokus pada analisis kinerja untuk menemukan area perbaikan dalam kasus ini. Dianalisis bahwa notifikasi stok belum efektif karena proses pemesanannya masih manual. Balik ke yang tadi, yang pemesanan yang masih manual karena pencatatan manual itu. Nanti setelah mungkin sudah menggunakan digital yang tablet tadi, itu lebih terintegrasi dan lebih jelas transparansinya. Jadi kita tahu letak salahnya di mana di bagian
stok bahan baku atau masalah lainnya. Yang selanjutnya C, yaitu menutup celah. Tujuan utama CSI adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kinerja layanan yang diharapkan oleh bisnis. Kesenjangan adalah resiko keterlambatan dan kesalahan dalam pemesanan ulang bahan baku. Itu tadi adalah efek minusnya dari pencatatan manual sih sebenarnya. Oleh karena itu, kita mengusulkan ke yang tadi itu, modernisasi di bagian kasir. Next. Tabel pemetaan permasalahan ke dalam domain ITIL. Permasalahannya yang pertama adalah sistem penjualan offline saat internet mati. Domain ITIL V4-nya service operation, tujuannya untuk manajemen insiden dan ketersediaan layanan. Yang kedua, kesalahan input stok oleh staff. Ini bisa human error atau karena pencatatan yang manual tadi. Itu berkaitan dengan validasi dan kontrol perubahan pada sistem. Pengiriman stok dari pemasok lambat. Di permasalahan service design menunjukkan perlu adanya perbaikan pada desain sistem pemesanan dan manajemen relasi dengan pemasok. Itu permasalahan di bagian manajemen rantai pasok, MRP. Data laporan tidak akurat. Karena ya tadi itu sistem pencatatan manual pada kasir itu membuat kesalahan entah itu human error atau ya masalah kuno. Memerlukan pengujian dan validasi pada sistem pelaporan. Yang terakhir adalah keterbatasan akses sistem atau akses manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan hak akses pengguna. Gitu. Next. Ini untuk dokumen RFC. Kita sudah mulai itu wawancarai. Kebetulan ini pemilik manajernya ini saudara teman saya ya, saudara Rian ini. Jadi kita bisa lebih dekat untuk minta izin atau sekedar minta izin untuk tugas kuliah atau wawancara gitu, lebih dekat. Kita dimulai dari 30 Juni kemarin, nggak lama setelah tugasnya di-share, kita langsung kerjain. Dengan nama pemiliknya Ahmad Ridho, itu kerabat jauh dari Mas Rian ini. Next. Nah, ini untuk dokumen request for change. Ini kita pengesahan atau ya simpelnya kayak deal-dealan atau meminta izin lah. Itu di rumah saya kebetulan. Jadi kita bertiga, saya, Rian, dan Mas Ahmad Ridho tadi ke rumah buat ya ngobrol-ngobrol, izin gitu. Dan alhamdulillah disetujui karena menurut Masnya itu ya udah lumayan berguna sih gitu. Next. Penutupan, Mas. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.